Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas tentang khotbah viral dari Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau sebagai Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia yang di dalam khotbahnya mendapatkan tanggapan yang sangat panas ya dari para apologet. Saya mendapatkan potongan video ini dari channel Didit Yuli. Ya, kita saksikan lebih dulu apa yang dikhotbahkan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini, dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau merespon sebuah khotbah dari seorang yang besar di Indonesia ini, seorang yang sangat terkenal, mungkin juga banyak penggemarnya. Beliau ini adalah seorang ketua sinode dari GBI, di mana dalam videonya, dalam khotbahnya, beliau ini mengatakan bahwa apologet itu tidak lebih dari preman rohani yang kerjaannya hanya pansos, menyerang pendeta-pendeta besar supaya namanya juga naik, viewernya juga naik, dan mungkin juga penghasilannya dari YouTube naik. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari apa yang Bapak ini sampaikan di khotbahnya itu ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat apa yang beliau sampaikan. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Karena Alkitab berkata, kita harus memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni,
supaya orang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan itu, karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu udah Alkitab lah saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru, karena Alkitab yang mengajarkan hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Setuju? Jangan menang debat tapi kehilangan jiwa. Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan supaya orang mengenal kebenaran. Bapak Pendeta Dr. Rubin, Ketua Umum Sinode GPI yang saya hormati, gitu ya, yang Anda maksudkan dengan apologet itu siapa? Karena ketika Anda berbicara tentang apologet, gitu ya, para apologet itu berarti menyangkut banyak pihak, banyak orang. Kalau Anda tidak suka, mungkin gerah atau tidak nyaman dengan kelakuan para apologet, sebut saja siapa orangnya. Karena kita ini ada banyak gitu ya. Saya juga apologet, Didit Juli, Louis Prasetyo juga apologet, Mas Gracia Pelo juga apologet, kemudian Pak Daging Gadas juga apologet, kemudian Andre Tunggal juga apologet, dan banyak yang lainnya. Nah, yang Bapak maksud ini siapa? Apologet itu yang menyerang pendeta-pendeta ini. Atau mungkin yang Bapak maksud ini Louis Prasetyo misalnya gitu ya. Misalnya dia ini menyerang pendeta menurut Bapak. Jadi ya wajar kalau ada seorang apologet kemudian dia mengkritik atau meluruskan ajaran yang tidak benar, baik itu dari luar kekristenan maupun di dalam kekristenan. Misalnya mengenai perpuluhan. Ada pendeta nih khotbah, kalau Anda tidak memberi perpuluhan, Anda tidak selamat, Anda tidak diberkati, Anda masuk neraka. Nah, bagi saya khotbah seperti ini itu juga berlebihan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah video yang saya dapat dari seorang apologet, Didit Yuli, ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, judul malam hari ini video saya adalah apologet sama dengan preman rohani bagi kelompok yang merasa paling benar. Bapak Ibu, saya mau mengartikan lebih dulu supaya para penonton saya yang suka belajar lewat video saya bisa memahami dengan sejelas-jelasnya. Apa yang dimaksud dengan apologet? Kita kembali kepada asal katanya. Apologetika adalah ilmu yang dimiliki oleh orang Kristen untuk mempertahankan kebenaran iman Kristen saat kita diserang oleh pihak luar dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, orang yang melayani apologetika ini tadi disebut apologis atau apologet. Kita berkewajiban untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar mengenai iman kekristenan kita sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam kitab suci kita. Namun bukan hanya serangan dari luar saja. Seorang apologet juga punya satu semangat karena tidak menginginkan adanya penyelewengan daripada firman Tuhan. Justru hari ini banyak bermunculan para apologet itu bukan karena tanpa sebab. Hidup ini selalu ada sebab akibatnya. Yaitu ketika banyak orang-orang Kristen, pembicara-pembicara Kristen, termasuk pendeta, penginjil, dan lain sebagainya, yang menyampaikan ajaran firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab,
itulah bermunculan seperti Mas Didit Yuli tadi, ada Louis Prasetyo yang disebut tadi, Pak Andre Tunggal, mungkin Patrice Smith, dan lain sebagainya. Mereka ini punya semangat, yaitu menjaga, mengawal, agar supaya firman Tuhan itu tidak diselewengkan, tidak ditafsirkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, begitu muncul pembicara-pembicara, baik pendeta, penginjil, yang berbicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka berbicara dengan tujuan meluruskan. Bapak Ibu, tadi oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dikatakan, ya, mereka ingin naikkan ratingnya, subscribernya. Mereka juga ingin menjadi terkenal, yang dulunya nobody, orang tidak kenal lu siapa, mendadak karena berani serang pendeta-pendeta terkenal, ya, berani ngangkat topik-topik yang kontroversial sehingga penontonnya banyak, maka apologet ini menjadi somebody, menjadi sangat terkenal. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, saya pikir tidak semuanya demikian, ya, tidak semuanya demikian. Tetapi kita mesti sadari, setiap kita, termasuk Bapak Rubin Adi Abraham, siapapun, termasuk presiden di negara manapun, ya, ketika kita bermain di media sosial, kita memberikan pernyataan, kita memberikan pengajaran, dan lain sebagainya, kita ini tetap adalah orang yang harus siap untuk dikritik oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan kita. Dikoreksi oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran kita. Karena apa? Mungkin pandangan kita tidak sama. Oleh karena itu, jangan pernah mencegah setiap orang berpendapat. Sebab setiap orang punya hak untuk berpendapat. Tetapi yang paling penting adalah apakah pendapat orang tersebut itu berkualitas, yang bisa membangun dan memberikan perbaikan. Dan mereka punya alasan yang jelas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, saya sangat setuju. Bapak tadi katakan yang paling benar adalah Alkitab. Nah, ini juga jadi pegangan saya, Pak Rubin, Alkitab. Kalau tidak Alkitabiah, otomatis pembicara siapapun akan ketemu dengan saya bersama tim saya suatu ketika. Karena apa? Kami juga punya semangat seperti teman-teman yang lain, apologet-apologet tadi, ya. Hanya saja saya ini kan nobody, ya. Jadi saya punya semangat yang sama untuk meluruskan, sebab saya berkesimpulan, jika saya diam, berarti saya setuju. Dan ketika ada di depan mata saya, ada sebuah kesalahan, dan saya membiarkan saja kesalahan itu berkembang terus, berarti saya ikut di dalam sebuah kejahatan. Oleh karena itu, saya harus tetap bersuara untuk meluruskan firman Tuhan yang sedang diselewengkan. Bapak Ibu, mengapa harus orang terkenal, ya, yang ditembak oleh apologet? Saya pikir ini bukan karena sengaja. Ini adalah reaksi yang alamiah. Sebab kalau pembicara itu pembicara kaleng-kaleng kelasnya, pasti pembicara ini tidak bisa memberikan pengajaran yang baru. Atau istilah kerennya sekarang, pakai bahasa yang sebetulnya di pikiran saya tidak masuk, ya.
saya tidak setuju. Seringkali pembicara bilang apa? Pewahyuan. Loh, kayak wahyu ini masih kurang begitu loh. Pewahyuan. Atau mungkin bicara tentang paradigma. Nah, otomatis kalau pembicara ini jemaatnya cuman bisa dihitung dengan jari, maaf bicara, penontonnya juga tidak banyak, pastilah dia tidak punya power untuk memberikan sebuah pengajaran baru sehingga semua orang jadi pengikutnya. Otomatis dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Dia orang yang powerful, punya jemaat banyak, punya pengikut banyak, punya penonton banyak, menggembalakan di sebuah gereja yang besar dan lain sebagainya, atau mungkin kaya raya. Sehingga apa yang dia katakan punya kecenderungan orang ini berkenan mengikutinya. Sehingga hati-hati, biasanya orang yang sudah ada di atas suka memberikan wawasan baru atau pengajaran yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini lewat video saya yang berjudul Apologet sama dengan preman rohani bagi kelompok yang merasa paling benar, saya akan putarkan 6 potongan video ya sebagai alasan mengapa para apologet tadi itu bersuara bukan karena tanpa sebab. Hidup ini selalu sebab akibat. Yang pertama saya tampilkan lebih dulu. Saya tidak tahu beliau ini dinaungi oleh sinode yang mana. Ya, tetapi ini adalah pembicara yang sangat terkenal, jemaatnya banyak, dan beliau mengeluarkan sebuah pengajaran. Silakan dari Insinyur Niko. Silakan, ini pengajaran tahun 2022. buah sulung. Saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik.
Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Ini Bapak Ibu yang saya maksud, pembicara yang terkenal, yang punya penonton banyak, pengikut banyak, jemaat banyak. Mengapa kok seringkali yang dijadikan sasaran? Sebab beliau-beliau inilah yang bisa memberikan paradigma baru, bisa memberikan pengajaran, sehingga lewat pengajaran itu memungkinkan sekali para pengikutnya menjadi semakin banyak. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati, apakah itu Alkitabiah? Saya pastikan khotbah Insinyur Niko 1000% tidak sesuai kitab suci. Oleh karena itu, munculnya para apoleget itu karena gereja itu gagal mengedukasi jemaat dengan roh kekristenan yang hakiki, sehingga para apologet ini mulai bersuara, ingin meluruskan, mengembalikan kembali apa yang diajarkan oleh para pembicara-pembicara yang mempunyai jemaat sangat banyak. Terlebih ketika Anda berbicara di media sosial. Ini tanpa batas. Semua orang bisa nonton, semua orang bisa terpengaruh. Untuk itulah para apologet muncul untuk meluruskan kembali kepada kitab suci. Lihat, para pembicara-pembicara yang ada di atas seringkali hanya bicara memberikan khotbah seputar dengan uang, seputar dengan nikmat daging. Bagaimana kamu bisa sukses, bagaimana kamu bisa kaya, bagaimana kamu bisa lepas dari masalah. Atau hal-hal ajaib yang omong kosong. Agar pendetanya diakui oleh pendengarnya sebagai orang yang sakti atau istimewa. Punya kedekatan dengan Tuhan. Yang ujung-ujungnya juga duit juga mengalir kepada sang pembicara. Bapak Ibu, roh kekristenan yang saya maksud adalah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia mempersiapkan jalan Tuhan, Yohanes Pembaptis khotbahnya fokus sekali, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kenapa cuma satu? Karena ketika orang bertobat, masalah boleh datang. Tetapi masalah akan selesai karena apa? Engkau lakukan, tayangkan Pak Fran, Matius 6 ayat yang ke-33. Masalah silakan datang. Enggak masalah, tetapi Yesus Tuhan pasti akan menolong. Sebab apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang boleh punya masalah, silakan. Tetapi ketika kita hidup di dalam pertobatan, sungguh-sungguh
menjadi anak Tuhan yang mengasihi dia dan hidup takut kepada dia, maka masalah itu pun juga akan Tuhan Yesus selesaikan dengan segala pertolongannya. Bapak Ibu, saya bahas lagi kenapa tadi saya katakan khotbah Insinyur Niko itu salah, ya, tentang persembahan buah sulung, ya. Saya kutip lebih dulu apa yang beliau tadi sampaikan. Beliau ngambil Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kita tahu Amsal ini adalah tulisan Salomo, ya. Anda cek itu di pasal 1 nanti Anda akan ketemu bahwa tulisan Amsal ini tulisan Salomo. Otomatis Salomo itu akan meneladani Daud papahnya. Salomo akan sangat tunduk dipengaruhi oleh hukum Taurat. Ini ayatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah Salomo, ya, yang menulis, saya tunjukkan sekarang, ya, ada di Nehemia pasal 12 itu tentang apa yang dilakukan oleh Daud dan Salomo, ya, untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan dan buah sulung yang jarang sekali diajarkan oleh banyak pendeta, penerima dan penikmat persepuluhan bersama keluarganya saat ini di Indonesia. Nehemia pasal 12, saya bacakan ayat 44 sampai dengan 46. Judul bacaannya adalah Jaminan Hidup untuk para Imam. Para imam itu siapa? Adalah anak laki-laki dari keturunan Harun itu yang bisa jadi imam. Dan orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu siapa? Adalah suku Lewi yang tidak bisa jadi imam, tetapi hanya sebagai penata layanan. WL singer, bagian kebersihan, bagian keamanan itu suku Lewi. 4, pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Ini suku Lewi yang berhak persepuluhan. Sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Tolong digarisbawahi, ya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ini WL. Ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Bapak Ibu, yang berhak atas persepuluhan bukanlah pendeta, bukan imam, ya, tetapi adalah penata layanan. Kalau seseorang berusaha melakukan hukum Taurat, harapan saya Anda sudah tahu. Anda mesti lakukan 613 hukum Taurat secara tuntas. Ya, hukum Taurat bersifat kaku, tidak boleh ya ditafsirkan sembarangan. Yang berhak menerima persepuluhan adalah penata layanan, yaitu suku Lewi. Bukan imam, bukan pendeta, ya, dan harus suku Lewi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak membahas terlalu dalam karena ada banyak video yang nanti akan saya bahas sedikit-sedikit supaya tidak terlalu panjang. Saya langsung saja berkata bahwa tadi Insinyur Niko ya telah berkata bahwa
persembahan buah sulung ini menjadi paradigma baru. Harus dipersembahkan semuanya yang terbaik, bukan sisa-sisa. Untuk 2022, pendapatan gaji Januari 2022 dipersembahkan di Februari 2022. Bukan sisa-sisa, tapi semua. Dan kami telah melakukan lebih dari 10 tahun. Luar biasa. Sudah masuk berapa? Ya, banyak sekali ya. Kalau jemaatnya mengikuti, waduh ini kaya raya sekali. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan. Ya, saya simulasikan. Seandainya seseorang punya gaji 5 juta. Dapat bonus 1.500.000 dan lain sebagainya, total 7 juta. Berarti 7 juta harus diserahkan. Kalau itu karyawan. Nah sekarang kalau kita pengusaha, mulai usaha pertama, tanam tebu 1 hektar. Kuras semua tabungan untuk tanam tebu 1 hektar. Tebu 1 hektar tidak luas Bapak Ibu, masih kecil. Ya, karena saya dulu pernah jadi kontraktor tebu. Nah, kemudian setelah panen, sesuai dengan ajaran paradigma baru dari Insinyur Niko, panen ini harus saya serahkan semua. Padahal untuk mewujudkan saya usaha di tahun pertama, saya sudah menguras semua tabungan yang saya miliki. Terus, tahun kedua, untuk menanam lagi, mana yang saya harus pakai untuk mewujudkan tahun kedua? Untuk hidup keluarga saya sendiri. Nah, ini hitung-hitungan secara logika aja sudah tidak bisa masuk. Ya. Tetapi saya setuju dengan Pendeta Rubin Adi Abraham. Yang paling benar adalah Alkitab. Saya kembali ke Alkitab. Tayangkan Pak Fran. Ulangan 26 ayat 1 dan ayat 2. 1000% khotbah Insinyur Niko salah. Demikian bunyi firman-Nya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama. Ini buah sulung dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Garis bawahi bakul. Berarti tidak banyak itu. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa simpulkan ya bahwa persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan itu sangat erat kaitannya dengan tanah Kanaan. Anda perhatikan, Anda renungkan, Anda resapi, baca berulang-ulang. Ya, di situ tadi kan dikatakan, kalau negeri ini yang kuberikan kepadamu, yaitu apa? Kanaan, telah engkau duduki, dan engkau telah memilikinya sebagai milik pusakamu, dan negeri itu telah menghasilkan tanaman buah dari tanahnya. Maka, nah, barulah kamu datang dengan persembahan buah sulung, persembahan pertama, hasil pertamamu. Yang kamu bawa kepada Tuhan tidak semua, catatannya tidak semua. Engkau taruh di dalam bakul. Nah, itu coba digarisbawahi. Mudah-mudahan video saya sampai untuk didengarkan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko ya. Tidak semua pendeta, cuma 1 bakul ya. Berarti dalam lahan itu saya mesti memilih yang terbaik
untuk saya bawa kepada Tuhan, saya taruh di bakul ke tempat yang Tuhan mau, yaitu Yerusalem. Jadi kalau Anda dan saya tidak tinggal di Kanaan, ya Anda tidak perlu bawa persembahan itu karena tidak ada kaitannya dengan negeri yang Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk yang sedikit tadi, tentunya Bapak Insinyur Niko bisa berpikir penasaran juga. Loh, ini kok ada kata bakul? Jangan-jangan Pak Roni cuma nemu 1 ayat. Enggak, Pak. Minimal saya kasih 2 ayat. Imamat 23 ayat 9 sampai 11. Silakan ditayangkan apa yang dikatakan di situ. Imamat 23 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri, tetap ke negeri, yaitu Kanaan, yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya. Catatannya setelah sana panen, begitu loh. Karena setelah sana panen, mana berhenti, mereka tidak makan mana lagi, karena mereka makan hasil panen negeri Kanaan. Maka kamu harus membawa seberkas. Tadi sebakul, sekarang seberkas. Garis bawahi. Hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Bapak Ibu, inilah tanggapan saya yang pertama untuk video Bapak Pendeta Insinyur Niko ya. Saya tidak ulas terlalu dalam karena ada 6 video ya yang saya akan tampilkan. Ini baru pertama ya. Yang pasti apa yang diajarkan Insinyur Niko tidak sesuai kitab suci. Oleh karena itu saya berbicara. Teman-teman apologet yang lain berbicara, dan saya tahu saya nobody ya, tetapi saya cinta sama Tuhan. Perhatikan, isi pesan saya lebih penting daripada jati diri saya sendiri. Sekarang yang nomor 2 ya, tadi saya katakan pendeta zaman sekarang khotbah memberikan pengajaran hanya seputar duit, seputar nikmat daging, atau kejadian ajaib omong kosong. Ini juga dari pendeta yang punya jemaat banyak. Pastor Petrus Hadi Santoso. Hal yang kedua, isu yang kedua, ini maksud saya isu yang kedua yang ini. Ada pengajaran berkata, saudara kalau punya uang, perpuluhan bisa nomor 2. Nomor 1, keluarga. Kalau saudara punya orang tua lagi susah, kasih uang orang tua dulu. Hati-hati saudara. Kelihatan baik, tapi tidak benar. Itu sebetulnya semuanya ujungnya tuh di sini saudara. Mementingkan diri sendiri. Dan menjadi apa Bapak Ibu? Hamba uang, bukan hambanya Tuhan. Bukan nurut sama apa yang Tuhan mau, tapi kepentingan diri sendiri. Nomor 1 tetap Tuhan. Yang percaya katakan. Yang sepakat katakan. 1/10 kembalikan dulu. Itu korban sembelian yang benar tuh seperti itu saudara. Jangan pakai kebenaran-kebenaran diri sendiri. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Kembalikan dulu milik Tuhan. Bapak Ibu, kembali saya juga tidak tahu ya, Pendeta Petrus Hadi Santoso ini dinaungi sinode apa. Ya, tetapi dari khotbahnya tadi beliau berkata, ada pengajaran yang mengajarkan yang beliau tidak setuju.
Beliau inginnya tetap persepuluhan nomor 1. Walaupun punya papa mama lagi kesulitan, lagi susah. Pengajaran yang ditentang oleh Pendeta Petrus Hadi Santoso adalah pengajaran yang bilang, kasihkan keluarga dulu, papa mama lagi perlu. Itu dikatakan oleh Pendeta Petrus Hadi Santoso tadi adalah Anda ujung-ujungnya adalah cinta akan uang, mementingkan diri sendiri. Tuhan tetap nomor 1. Bapak Ibu, saya aminkan juga Tuhan nomor 1. Tetapi ingat, Tuhan menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada saudara dan saya sebagai yang paling hina ini. Luar biasa kita punya Yesus Kristus Tuhan. Saya kutipkan satu ayat supaya ingat dengan keterangan saya. Tampilkan Pak Fran, Matius 25 ayat 40. Ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum, dan lain sebagainya. Ini ayatnya 40 adalah bagaimana caranya Kristus Yesus Tuhan kita perkenalkan jati dirinya, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya selalu huruf besar. Artinya Yesus Tuhan pun tidak akan komplain ketika papa mamamu, keluargamu dalam keadaan susah. Duit itu engkau berikan karena dia bilang apa? Yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, papa mamamu, kamu sudah lakukan untuk aku. Hanya huruf besar. Bapak Ibu, apa yang dikhotbahkan diajarkan oleh Pastor Petrus Hadi Santoso itu adalah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi yang justru tercatat di dalam kitab suci dan dikecam habis-habisan oleh Yesus Tuhan kita. Kita tampilkan Matius pasal 15, saya bacakan ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya, B-nya huruf kecil, atau ibunya, I-nya huruf kecil, yaitu orang tua. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Maksudnya, ahli Taurat orang Farisi itu mengajarkan, kalau kamu sudah persembahkan uang untuk memelihara, uang untuk merawat, uang untuk memberi makan papa mamamu kepada Tuhan, kepada Allah, berarti kamu sudah bebas, kamu sudah betul, kamu tidak salah, papa mamamu sudah bukan urusanmu. Itu yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi di dalam kitab suci ini, sama seperti apa yang tadi kita dengar dari khotbah beliau. Lanjut ayat 7, hai orang-orang munafik. Ini Tuhan Yesus marah kepada ahli Taurat, orang Farisi, juga bisa marah juga kepada
Pendeta Petrus Hadi Santoso, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu hati-hati ya, hati-hati. Ya, ayat ke-9 ini memperingatkan kepada semua pendeta. Engkau boleh menggembalakan ribuan jemaat atau ratusan ribu jemaat atau jutaan jemaat sekalipun. Tetapi jika ajaran yang kau ajarkan bukan dari Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang kau bisa banggakan? Justru kau mengajarkan dari ajaran manusia, apakah bisa memberikan manfaat kepada sidang jemaat tadi menuju kepada Kristus dan keselamatannya? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir kamu adalah nobody yang akan menjadi somebody. Tetapi perhatikan inti dari pesan ini. Apakah ini bermanfaat untuk kebaikan atau tidak? Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada video yang selanjutnya. Anak muda yang memakai atas nama Roh Kudus, yang di dalam Alkitab saya tidak pernah menemukan. Roh Kudus minta yang demikian. Pastor Geren Lumindo. Ini dari sinode mana saya juga tidak tahu. Kita lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Bapak Ibu, itu videonya mengherankan sekali.
Karena di dalam Alkitab tidak pernah saya jumpai Roh Kudus minta uang ditransfer ya. Apalagi di tengah-tengah beliau itu menyampaikan pengajarannya, pesan-pesannya, mendadak Roh Kudus berbicara. Roh Kudus minta ditransfer sebelum jam 2 siang. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti inilah apologet ini mulai bersuara untuk meluruskan supaya kembali kepada Alkitab yang benar, seperti khotbah Pendeta Rubin Adi Abraham. Yang paling benar Alkitab. Nah, mudah-mudahan Pastor Geren ini ada di dalam naungan anak buahnya Pendeta Rubin Adi Abraham, sehingga bisa diluruskan atau paling tidak videonya di take down lah, supaya tidak ditonton orang lagi. Ya, karena apa? Karena jelas ini salah. Tetapi kalau itu dibiarkan, seperti yang saya tadi katakan, saya punya prinsip ya. Kalau saya diam, berarti saya setuju. Itu tadi, berarti saya setuju. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang lihat lagi dari ajaran Pastor Geren juga. Video yang satu ini pendek ya, tetapi buat sebagian orang yang menjadi pengagumnya Pastor Geren, pasti mereka akan semakin terkagum-kagum. Oke, baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita lihat video seorang ya yang ngaku pendeta, tapi bagi saya dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi ini penyesat, anak muda, nggak tahu sekolah teologianya di mana, ya. Tetapi dia membuat video seperti ini, ya. Anda coba lihat, Anda pakai akal sehat untuk melihatnya, ya. Pikir. Urapan Tuhan bagaimana lewat apapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Oke, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Anda lihat si Geren Lumoindong ini. Di mana ada sebuah kebaktian, kemudian sepatunya diletakkan di atas kursi di depan mimbar di situ, dan orang semua suruh datang untuk menjamahnya, untuk mencium sepatu itu supaya makin lebih dekat. Ini semua penyesatan. Sangat sesat sekali. Ya. Mengapa saya katakan sesat? Nah, sekarang begini dulu. Dia pakai argumentasi bahwa katanya Tuhan bisa pakai apa saja. Yes, Tuhan bisa pakai apa saja. Itu Tuhan, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sedangkan kamu, Geren, orang berdosa. Kamu itu manusia berdosa. Oke. Nah, ajaran inilah yang dikritik oleh John Sung. Ya. Kenapa? Karena Pastor Geren, anak muda ini tadi, memakai firman Tuhan, yaitu ketika Rasul Paulus memakai sapu tangan atau kain yang bekas dia pakai, bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Dia juga ingin klaim minimal sama dengan Rasul Paulus, ya, bahwa dia bisa pakai sepatunya. Sebab dengan alasan Tuhan bisa pakai apa saja. Bapak Ibu, yang dikatakan John Sung benar. Itu kan Tuhan. Sedangkan kita adalah umat ciptaan yang penuh noda dan cacat celah. Jangankan sama Tuhan, sama Rasul Paulus saja, bayarnya harga kita tidak sebanding, ya. Otomatis, ya, keistimewaan dari Tuhan lebih diberikan kepada Rasul Paulus daripada kita. Tetapi dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Sepatunya Pastor Geren ditaruh di depan mimbar, jemaat disuruh maju ke depan, cium sepatunya tadi, rebah. Ya, rebah. Tentunya buat yang percaya itu juga terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bapak Ibu, ada banyak ilmunya lah yang seperti itu, ya. Saya punya sahabat
juga adalah orang yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, hipnoterapi dan lain sebagainya sampai tingkat master. Mereka berkata sama saya, Ron, lu tak ajari 1 jam aja lu bisa, supaya lu bisa telanjangi mereka. Bahwa mereka itu tipu-tipu di atas mimbarmu. Dan yang bilang ini menempelak saya karena apa? Mereka bukan orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Saya merasa merah muka saya. Seakan-akan mereka bilang bahwa Kristen banyak melakukan tipu-tipu. Bapak Ibu, saya cuma bilang, terima kasih, saya tidak perlu. Saya percaya dengan keteranganmu karena apa? Aku tahu sejak dulu kamu tinggal hidup di situ. Sampai hari ini kau menjadi sahabatku, kamu belum keluar dari situ. Bapak Ibu, kita lihat. Nanti dengan video saya atau video dari apologet-apologet yang lain, pasti banyak komen daripada para pengagum pembicara yang sedang saya luruskan. Mereka selalu memberikan komen ya, yang seakan-akan saya ini memusuhi. Mengapa sesama hamba Tuhan selalu saling menjatuhkan, selalu menjelekkan di media sosial? Mengapa tidak saling mendukung? Bapak Ibu, bagaimana kita bisa saling mendukung? Karena apa yang Anda lakukan itu tidak sesuai kitab suci. Itu salah. Sedangkan saya tidak menjatuhkan Anda, tidak menjelekkan Anda, tetapi meluruskan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang sudah terpesona dengan seseorang pembicara dan dijadikan sebagai junjungan, itu sama dengan seorang pendengar musik. Asalkan penyanyinya yang ini yang aku suka, lagu apa saja, aku bilang enak. Pokoknya yang ini. Buat orang yang sudah terbius, tidak bisa membedakan dengan yang lainnya. Tetapi seorang yang benar-benar mengerti musik, dia itu akan tidak terpengaruh dengan siapa yang nyanyi, siapa yang bermain musik. Tetapi dia akan lebih menghargai bagaimana cara Anda menggunakan alat musik tersebut dan mengolah suaramu. Sebab di tengah-tengah kita itu ada American Idol, Britain Got Talent, ada The Voice. Di The Voice itu tadi kita bisa belajar banyak. Itu penyanyi hebat yang jadi juri. Mereka tidak ngelihat siapa yang menyanyi. Mereka membalikkan tubuhnya. Yang menyanyi, yang peserta itu adalah nobody. Bukan siapa-siapa, orang tidak terkenal. Mungkin gelandangan, mungkin pengamen. Mereka mendengarkan suaranya, diiringi dengan lagu, dengan instrumen, dengan musik, mereka menyanyi. Begitu mereka terpesona dengan olah suara mereka. Wasit ini tadi membalikkan tubuhnya, membalikkan kursinya. Dan semua hadirin bertepuk tangan. Pertanda apa? Dia suka dengan orang yang menyanyi tadi dan ingin melatih menjadi somebody. Saudara, jadilah engkau penonton. Jadilah engkau anak Tuhan. Jemaat yang pakai otak. Yang lebih suka melihat isi daripada yang dibicarakan, bukan kepada pembicaranya itu siapa. Untuk Anda mengetahui isinya, Anda harus kembali kepada ayat firman Tuhan kitab suci ini. Bapak Ibu, saya tampilkan lagi video yang berikutnya, yaitu dari evangelis
Daud Tony. Apakah dengan pengajaran seperti ini, Anda yang sekolah teologi setuju bahwa ini kesaksian adalah sebuah kebenaran? Beliau bukan pendeta. Beliau bilang, saya tidak bisa dipecat dan saya tidak bisa memecat. Karena dia tidak duduk di struktur gereja. Tetapi Anda sebagai gembala sidang yang ngundang pembicara yang salah-salah, namun mendatangkan banyak jemaat, banyak penonton. Bukankah Anda yang ingin pansos? Bukankah Anda yang ingin naikkan rating subscribermu? Supaya dan lain-lain sebagainya. Penghasilan dari YouTube itu pun juga meningkat. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala sidang, saya akan saring lebih dulu makanan rohani yang akan saya berikan kepada domba-domba milik Kristus, walaupun makanan itu bukan dari mulut saya sendiri, tetapi dari pendeta pembicara dari luar yang saya undang masuk ke dalam lingkungan saya. Bapak Ibu, silakan kita lihat Henokh dan Elia, kata Evangelis Daud Tony, akan kembali ke bumi untuk mengalami kematian. Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan lagi. Kembali ke tangga emas itu. Dan di tangga itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu malaikat semua. Di situ saudara, ada dua orang yang menjemput saya. Dan dua manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang. Dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan dua manusia itu belum pernah mengalami kematian. Dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henokh, kedua adalah Elia. Apa saudara? Nah, di situ Henokh dan Elia bicara pada saya. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Untuk memberitahu hal-hal yang akan datang. Tentang hal-hal masa depan. Dan di situ ada hal yang tertentu yang tidak boleh saya beritahu kepada seseorang ataupun kepada jemaat. Karena itu ada hal rahasia. Bapak Ibu, itu video yang pertama dari Daud Tony ya, yang hari ini saya tayangkan. Ini ceritanya Daud Tony dipanggil Tuhan ke surga. Di surga itu ada banyak ya, banyak kejadiannya yang nanti akan saya kumpulkan di video saya yang lain ya, tunggu saja. Masih disusun oleh staf medsos saya ya, potongan-potongannya masih dikumpulkan. Jadi beliau ke surga, salah satunya yang kita tonton tadi disambut oleh Henokh dan Elia. Artinya apa? Daud Tony ingin memposisikan bahwa dia istimewa. Di situ dia diberitahu tentang dunia ini sampai kepada kesudahnya. Namun sayang, Anda dan saya sebagai penonton hanya diminta percaya saja tanpa bisa membuktikan. Dia bilang, apa yang sudah diberitahukan kepada saya, sifatnya rahasia. Tidak boleh disampaikan kepada seseorang atau jemaat. Bahwa Henokh dan Elia nanti ngomong ini, dan dia akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Anda tidak bisa buktikan, percaya saja. Padahal di video yang lain, juga di dalam peristiwa yang sama tahun 1997 ketika Evangelis Daud Tony dipanggil
Tuhan ke surga, dikatakan 25 tahun lagi Evangelis Dauton itu akan mati dan dia dijemput sendiri oleh Tuhan Yesus. Anda bisa buktikan? Tidak bisa. Karena yang jemput siapa Anda tidak tahu. Nah, ini hebatnya ya, dia bicara, Anda cuma diminta percaya, tidak usah buktikan. Nah, Bapak Ibu, Elia dan Henok karena bergaul dekat dengan Tuhan, Elia karena nabi yang sangat setia sama Tuhan, kan diangkat oleh Tuhan ke surga, tidak mengalami kematian seperti yang ditulis dalam Alkitab. Ini dikatakan oleh Dautoni karena belum pernah mengalami kematian di bumi, akan datang untuk mengalami kematian di bumi. Buat apa? Kalau sudah naik ke sana kan dikasih tubuh kemuliaan. Nanti harus turun lagi ke sini. Nah, maksud saya pengajaran-pengajaran seperti inilah Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, apologet-apologet yang berani berbicara, walaupun mungkin pengetahuan Alkitabnya itu tidak hebat-hebat amat, cukup-cukup aja lah. Kami ini menyuarakan, apakah itu benar? Ya. Kalau ini video saya, suara saya ini tadi, ternyata banyak pendeta yang tidak memberikan respon. Bahwa ajaran yang tadi Henok itu akan turun lagi itu salah. Saya ingin jangan abu-abu. Kalau Anda tidak bersuara berarti Anda bicara setuju, itu benar. Ayo diajarkan bahwa Henok dan Elia memang akan turun. Kita cari lebih dalam lagi. Mengapa Henok dan Elia harus turun kembali dan mati di bumi? Bapak Ibu, yang satunya ya, yang buat Evangelis Dautoni terkenal itu adalah membunuh Sai Baba dari India. Di dalam video membunuh Sai Baba, para pendukungnya membela Evangelis Dautoni dengan berkata, yang bunuh bukan Evangelis Dautoni, tetapi ketika Evangelis Dautoni berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ilmunya Sai Baba, serangannya itu mental kembali ke India. Dari India dikirim ke Jakarta, mental ke India, Sai Baba mati. Menurut mereka seperti itu. Sama seperti ketika Evangelis Dautoni menyerang Pendeta Gilbert, serangan itu mental, beliau lupa ingatan 1 tahun. Saya tuh sebenarnya, Bapak Ibu, kenyataannya sama atau tidak dengan kesaksiannya Evangelis Dautoni di video ini. Beliau mengakui Sai Baba mati karena ilmunya dia penyetop jantung. saya tuh sebenarnya ya, saya waktu Jenderal Pramno Edi sebelum pensiun itu 2013 ya. 2013. Waktu itu dia memberi saya perintah. Ya. Dan perintahnya itu saya pegang sampai sekarang. Wow. Daud, siap Jenderal. Saya ingin kamu selamanya jadi hantu. Jadi hantu dalam arti khusus ya? Hantu, di mana hantu lawan maupun kawan kamu. Yaitu pasukan siluman. Oh, ya. Siap petunjuk Jenderal. Seumur hidup kamu tidak boleh punya akun. Nggak boleh ambil akun sosial. Tidak boleh di Facebook ataupun Instagram. Tentang kamu di media sosial adalah siluman dan gelap. Dan selama-lamanya kamu jadi hantu. Jadi hantu. Hantu untuk lawan maupun kawan kamu. Yes. Dan ingat, setelah ini kamu harus bersumpah. Waktu itu saya disumpah. Disumpah ya? Bahwa saya tidak boleh menggunakan kemampuan saya, yaitu membunuh tanpa jejak. Dan tidak boleh melatih maupun mengajarkan. Baik orang lain, baik keluarga. Selesai sampai di kamu aja. Siap Jenderal. Untuk apa Jenderal? Keamanan nasional.
Wah, berarti kalau Bapak ngajarin orang, Tidak boleh. kalau misalnya Pak ngajarin orang, Tidak boleh. berarti Bapak bisa mencetak orang hebat melebihi Pak Dautoni dong Pak? Karena yang dikhawatirkan dalam diri saya adalah saya kan ahli penyetop jantung. Ahli penyetop jantung. Dan semua lawan saya mati serangan jantung. Mati serangan jantung. Wah. Dan itu target selesai jantung semua. Dan tanpa jejak. Tanpa jejak. Nah, makanya saya disumpah di 2013. 2013. Karena waktu itu beliau jadi kasat. Jadi kasat ya Pak? Jadi sebelum pensiun beliau sumpah saya dulu. Dan itu kan bicara dia sebagai jenderal. Jenderal. Karena saya lihat kemampuan kamu, kalau sampai disalahgunakan bisa berbahaya untuk keamanan negara. Nah setelah itu, karena selama 10 tahun saya lihat kamu tugas, semua selesai tanpa jejak. Tanpa ampun, tanpa jejak. Nah setelah itu saya disumpah sebelum beliau pensiun itu di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas sumpah bahwa saya tidak boleh mengajarkan, melatih, menggunakan teknik membunuh tanpa jejak. Membunuh tanpa jejak. Wow. Ya saya dari dulu, saya tanya, Jenderal, kenapa saya harus disumpah? Saya baba aja yang di India selesai, apalagi hanya di Indonesia. Itulah kesaksian Evangelis Dautoni lagi ngobrol dengan Pastor Thomas Chandra. Bahwa 2013 beliau disumpah oleh seorang jenderal untuk tidak menggunakan teknik membunuh tanpa jejak dengan menyetop jantung. Sebab sang jenderal mengkhawatirkan, ya, kata Evangelis Dautoni, kalau ini disalahgunakan, kamu melatih orang lain, itu membahayakan keamanan negara. Wah, luar biasa loh, saudara. Kita punya Evangelis Dautoni ini kalau misalkan ada bangsa yang kurang ajar, ya, bisa berbahaya dengan satu orang saja selesai. Nah, kemudian beliau bertanya, Jenderal, mengapa saya harus disumpah? Sang jenderal berkata, Sai Babaja yang di India selesai. Apalagi yang di Indonesia. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak sebagai pertanda Evangelis Dautoni hebat. Ya, Sai Baba tidak ada apa-apanya, memang sesuai dengan berita. Sai Baba meninggal di usia 85 tahun, ya. Itu di tanggal 24 April 2011. Ya, karena serangan jantung akut. Ya. Klop jantung, ya. Artinya apa? Sai Baba mati bukan karena dalam nama Tuhan Yesus ilmunya mental, bukan. Karena memang lewat kesaksian video ini Dautoni ingin menyatakan mati di dalam tangan Dautoni. Sebab apa? Beliau adalah ahlinya penyetop jantung dan pembunuh tanpa jejak. Bapak Ibu, jika Anda percaya seseorang dibawa ke surga, seseorang dibawa ke neraka, tidakkah itu berarti tanpa sadar kita berbicara, bilang kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan sang penipu? Sebab Yesus yang adalah Tuhan berkata pada Yohanes pasal 3 ayatnya ke-13. Ketika dia ngobrol dengan Nikodemus, firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ayatnya adalah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu, berarti firman Tuhan ini pasti oleh Yesus Kristus Tuhan digenapi. Dia tidak akan panggil Evangelis Dautoni naik ke surga, kemudian balik di bumi lagi. Jemaat bertanya kepada saya, Pak Roni, Henok dan Elia naik kemana?
Saya bilang Henok dan Elia naik ke surga, tetapi dia tidak balik lagi ke bumi. Itu pasti. Sebab diteguhkan lewat Yohanes pasal 3 ayat 13. Kecuali daripada dianya huruf besar, yang dari surga turun ke bumi, yaitu anak manusia, Yesus Kristus Tuhan. Dari surga turun ke bumi, balik lagi ke surga. Tapi kalau Henok dan Elia, dia naik sekali ke surga, tidak bakal balik lagi ke bumi. Cuman persoalannya, Evangelis Dautoni kan pasti bilang begini, itu kan pengalaman pribadi saya. Saya tidak mengharuskan Anda percaya. Mau percaya silahkan, tidak apa-apa. Kan begitu. Nah, sekarang yang percaya katakan amsyong. Begitu loh. Ya, paham ya? Yang percaya katakan amsyong. Sebab apa? Otomatis tidak sama dengan firman Tuhannya. Yesus Kristus Tuhan pasti akan genapi. Tidak akan ada yang naik ke surga, termasuk yang ke neraka. Sebab Bapak Abraham berkata, percuma, hai anak muda orang kaya yang tinggal di neraka tadi. Walaupun Tuhan bangkitkan dari antara orang mati, kemudian kasih tahu 5 saudaramu, atau orang-orang di dunia, jika mereka tidak percaya dengan kitab Musa dan nubuatan para nabi, percuma. Sudah cukup. Artinya, Tuhan tidak punya kepentingan lagi untuk memperingatkan dengan membangkitkan orang dari antara orang mati, kasih tahu kita. Atau pembicara-pembicara yang ngakunya dibawa ke surga, ngakunya dibawa ke neraka, terus kemudian datang lagi ke bumi untuk khotbah. Tidak ada artinya. Nah, sekarang giliran penutup video saya. Anda tinggal pilih 2. Salah satu dari 2 ini. Anda berkata Yesus Tuhan itu penipu, jika Anda percaya dengan kesaksian mereka, atau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, mereka adalah pembohong. Pilih salah satu dengan bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh pendeta Rubin Adi Abraham, yang paling benar adalah Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu 20 menit. Mungkin ada 3 pertanyaan. Silakan. Dan saya mempersilahkan teman-teman apologet, mungkin tinjauan saya sudutnya bisa berbeda dengan Anda. Atau mungkin apa yang saya ulas tidak setajam Anda akan mengulasnya. Saya mempersilahkan video saya ini boleh Anda ambil potongan-potongannya. Silakan teman-teman apologet untuk berimprovisasi seluas-luasnya dengan video yang saya bagikan pada hari ini. Silakan Bu Ira, Bu Maria, Pak Michael, Pak Effendi, Pak Gunawan. Kalau saya sih Pak, jelas-jelas tuh mereka penipu ya. Penipu Ya. benar-benar. Sepatunya mungkin bacin, jadi orang bisa kelenger itu. Sudah kelenger Bu. Iya. Iya, kelenger. Nah, itu Bukan tadi. karena mujizat, tetapi kelenger. Iya, dan Benar-benar itu iya. penyesat banget deh. Serem Dan ya Pak, Iya, kalau betul. ajaran seperti itu disiarkan. Iya. Yang saya prihatin Ibu, kan ada banyak pendeta senior di sekeliling Pastor Geren. Termasuk papanya sendiri, kalau itu betul anaknya pendeta Gilbert Lumuindo. Mengapa ini tidak diarahkan begitu loh? Iya. Lihat, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Para rasul demikian sungkan. Ya sungkan lah. Demikian hormat. Kenapa? Karena kaki adalah bagian paling kotor.
Kurang ajar itu, Pak. Ya, terus kemudian sepatu itu ditaruh di depan mimbar yang kudus, yang seharusnya kita menghargai hadirat Allah di situ. Wah, luar biasa ini. Nah, inilah Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami bersuara karena kami nobody, kami tidak bisa menasihati mereka. Butuh Bapak yang somebody. Silakan yang lain. Ada Pak Gunawan, Pak Rudi, silakan. Bu Wani Sarjono, ada, silakan. Pak Damai Dalio. Oh, ini Pak Tirta sahabat saya. tuh. Pak Tirta, Ya, Pak, udah buka, Pak. Oh, Pak Tirta, silakan, Pak. Saya berharap ya Pak Roni salah satu orang yang berani, yaitu terus Pak. Sebab banyak orang yang kita yang nggak ngerti, nggak tahu, dan kita tidak juga untuk bersuara juga nggak mungkin ya. Kalau Pak Roni kan punya hak untuk bersuara, ya. Lakukan terus itu Pak. Sebab memang zaman sekarang ya, kalau pendeta bilang udah zaman akhir, banyak pendeta palsu, nabi palsu dan sebagainya, itu nyata. Ya. Iya. Tapi kita juga percaya bahwa itu dia akan terima upahnya dari Tuhan nanti. Saya percaya itu. Dia nanti akan terima upahnya dari Tuhan. Hukuman. Ya. Iya, betul. Saya percaya itu karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, mungkin Tuhan masih sabar dan sabar. Betapa sabarnya Tuhan menunggu semua manusia di bumi ini bertobat, baru dia akan turun. Itu yang saya pegang. Tuhan tidak akan turun Yesus ya ke bumi sebelum manusia bertobat. Kalau memang tetap nggak mau bertobat, mungkin ditemplak sama dia, cepret, ya kan, Ira? Terima kasih Pak Roni, Tuhan Yesus ya memberkati selalu Bapak dan terima kasih. Ya Bapak selalu ya kan menjadi pengawas atau pengkoreksi kepada hamba-hamba yang tidak benar. Terima kasih. Ya. Sebab mereka juga, kalau saya terus terang secara pribadi saya udah kepada pendeta Lumo Indong udah gedek sekali Pak. Udah ngelihat tampangnya udah mau muntah, itu udah bukan sekali, 2 kali, berkali-kali Pak. Itu dia lakukan. Iya. Ya. Saya udah enak terus terang saya secara pribadi loh ya. Walaupun saya orang Kristen, ya kita orang Kristen namanya manusia di bumi bisa punya perasaan dong ya Ira. Punya perasaan kan masih. Ya toh. Saya bukan Yesus. Yesus bisa mengampuni saya. Aduh gimana, udah enak dah. Terus terang, enak dah kalau ngelihat muka dia aja udah enak saya. Benar Pak? Saya manusia. Punya perasaan masih. Kalau Tuhan Yesus, ya kan, disalib aja dia bilang, apa? Ya kan ampunilah. Kalau saya nggak bisa begitu saya. Saya masih manusia, tapi saya berusaha belajar. Tapi sampai detik ini saya nggak bisa begitu. Iya Pak Tirta. Pokoknya terus ngelihat yang kayak begitu udah gedek ya. Apalagi tadi tuh anaknya itu. Ya sepatu itu baunya setengah mati sepatu. Saya sepatu ya sebulan sekali saya semprot sama alkohol di dalamnya. Terus sepatu baunya setengah mati itu sepatu. Itulah zaman sekarang ya, zaman akhir. Makanya kita harus sering ya itu ikut ibadah dari sono sini dan sebagainya. Jadi kita punya perbandingan yang mana benar yang mana salah itu. Kalau kita hanya melihat satu sisi, ya kita lihat oh benar aja gitu kan. Karena kalau kita melihat ya buah jeruk yang manis, yang bagus, yang bersih tetap bersih. Tapi kita kalau melihat yang ada perbandingannya, ini yang busuk. Kita melihat juga yang busuk, nah kita baru tahu bahwa ini busuk dan ini baik. Itu kita harus belajar dari situ di dunia ini. Oke Pak Roni, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Pak Tirta. Ya. Kita semua, haleluya. Terima kasih Pak Tirta. Coba nih. Ya. Pak Roni coba tes bermasalah enggak nih? Oh enggak, sudah bagus ini. Bagus. Oh iya. Bagus. Iya. Begini Pak Roni. Iya, oke. Mulai ngikuti Pak Roni
kok temanya seperti itu aja, kita sudah paham semua. Maksud saya, apakah nggak menimbulkan dosa seperti ini gitu loh maksud saya. Maksudnya dosa gimana, Pak? Seakan-akan kita ini apa ya, DT Tuhan Yesus. Ya. Kan kita sudah mengingatkan dan segala macam asarannya gitu. Oh, buktinya sekarang ini contoh Gilbert Lumondong ya. Kita cerita Gilbert Lumondong. Sekarang yang kesandung kasus keluarga kami, keluarga Batak itu aja sudah di sepemikiran saya itu sudah diingatkan sama Tuhan itu loh. Kalau masalah umat mau ngikuti dia, saking bodohnya aja umat gitu loh. Iya. Saya supaya mbok tema itu ndak hal-hal itu, kita berubahlah ke apa ya? Pembelajaran fakta di lapangannya seperti itu gitu loh. Itu maksud kami, Pak Roni. Terima kasih. Pak Januel, video saya kan ada 600. Bapak sudah nonton semua belum? Kan begitu. Iya. Yang kemarin kan saya Halloween, Anda tidak muncul. Nah, kan begitu. Iya. Nah, sekarang Anda tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Di tengah-tengah domba milik Tuhan, itu ada serigala buas. Anda usir atau tidak? Saya akan kejar terus pembicara yang menyelesaikan firman Tuhan sampai mereka ngaku bahwa mereka salah. Demi siapa? Demi domba-domba milik Kristus. Kalau saya adalah gembala yang baik, saya tidak boleh biarkan mereka terterkam satu ekor pun. Saya harus lindungi. Sama seperti Daud berkata sama Saul, Tuanku Raja, Anda jangan remehkan saya. Saya ini gembala dari beberapa ekor domba milik papa saya. Jika ada binatang buas, saya akan kejar, pukul, tak bunuh, supaya apa? Dombaku tuh selamat. Nah, Anda mau yang mana? Saya pilih yang ini. Saya akan pilih, saya kejar terus orang ini. Sebab apa? Yang berbahaya itu bukan bom meledak di satu daerah, tetapi adalah ajaran ragi orang Farisi. Itu yang kemana-mana. Itu yang membahayakan. Sama seperti Pak Januel hari ini. Ada faham khilafah di Indonesia. Apakah Anda akan dengan kalimat yang sama? Sudah biarin aja khilafah, kita doakan aja nanti Tuhan akan menjamah sendiri. Mana yang Anda mau? Sekarang khilafah masuk di mana? Di mana-mana. Ya. Di TNI ada, di polisi ada, YouTube-nya kan ada, di pendidikan ada, perguruan tinggi ada, di mana-mana. Apakah kita juga akan menjadi Kristen yang seperti itu? Yang oleh karena tipu daya si iblis dengan kata-kata yang sok rohani. Biarkan aja, nanti kan Tuhan sendiri yang menyadarkan mereka. Jangan hamba Tuhan saling menyalahkan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini akhirnya Pak, kita terlambat menangkal. Demikian Pak Januel, terima kasih. Oke, saya beri. Roni setuju ya. Ya, kita setuju kan. Mayoritas yang tahu jangan diam. Kalau kita diam berarti kita setuju dengan apa yang kita setuju. Berarti benar ya? Kan begitu. Kita tidak boleh diam. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka. Ya kan? Oke. Entah melalui medsos disebarkan dan sebagainya. Saya juga di grup begitu Pak. Kalau saya yang udah Anies saya nggak setuju tuh, jadi saya posting semua. Gitu aja. Ya, gitu aja. Itu bisa nih kita lakukan. Kita diam berarti kita setuju dengan apa yang dia lakukan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Video saya ini saya tutup. Siapa nih lagi? Ini ada hambanya nih Bapak Joni Pardede itu mau bicara dari tadi. Sebentar, makanya saya mau tutup lewat Pak Joni Pardede. Ya. Saya tahu sahabat saya masuk ini, sengaja video saya ini saya tutup lewat Pak Joni Pardede. Beliau biar berbicara dengan banyak ayat yang mengingatkan kita semuanya. Silakan Pak Joni sebagai penutup. Belum dibuka Pak mic-nya. Jelas suaranya? Oke, bagus. Oke, terima kasih sharing-sharingnya tadi. Ya, memang kalau Pak Roni memang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya mau nambahin aja,
memang sekarang orang merasa diri yang paling benar. Saya banyak kawan-kawan juga, rata-rata semua merasa paling benar, paling benar. Hati-hati loh, merasa paling benar. Jangan kayak Ayub, merasa paling benar. Lama-lama lebih benar daripada Tuhan. Ayub 32, 1 dan 2. Ayub 32, 1 dan 2. Ayub 32, 1 dan 2, Pak Bran. Ya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Makanya hati-hati. Kalau kita lihat Ayub, apa yang terjadi? Harta habis, anak mati. Siapa merasa paling benar? Hati-hati. Bisa dikandaskan Tuhan. Makanya kita nggak boleh sombong. Karena orang benar susah bertobat. Merasa diri paling benar itu sombong. Dan Tuhan bilang apa? Orang sombong. Kayak tai. Ayub 20, 6 dan 7. Ayub 20, 6 dan 7. Ayub 20, 6 dan 7. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Ayat 7. Namun seperti tainya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Di mana dia? Siapa mau cari tai? Orang bawah. Ya makanya hati-hati. Tetap kalau ditanya kita karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Ini hati-hati merasa benar. Ini benar Pak Roni. Iya betul. Kali mereka paling benar. Bukan soal banyak jemaatnya. Itu kan dalam kebenaran enggak? Itu persoalannya. Kalau tahu firman. Orang Farisi pun ahli Taurat tahu firman. Tapi ujungnya apa? Lukas 16 ayat 14. Lukas 16 14. Lukas 16 14. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Makanya tahu firman. Ahli Taurat, tapi ujungnya Udi juga. Ya. Makanya kita nggak boleh besar-besarkan diri. Kolose 2:18. Sekarang banyak orang besar-besarkan diri karena perkara duniawi pikirannya. Kolose 2:18. Berapa Pak? Kolose 2:18. Oke. Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Makanya banyak besar-besarkan diri. Ini firman Tuhan, saya bukan menghakimi. Hati-hati. Tetap kita bilang karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Ini enggak karena saya. Hati-hati saudaraku. Yang terakhir, apa kita perkatakan? Matius 12 ayat 36. Matius 12 sampaikan. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terima kasih sahabatku, Tuhan berkati. Salam. Terima kasih Pak Joni, terima kasih. Langsung Pak Michael tutup di dalam doa. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus.
Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.